Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang klasifikasi benda. Klasifikasi benda. Nah, anak-anak, segala sesuatu di sekitar kita itu terdiri dari benda-benda. Iya enggak? Contoh, ketika kalian minum, itu yang diminum air. Air itu juga termasuk benda. Kita menghirup udara, udara itu juga termasuk benda. Ketika kita berangkat sekolah, kita itu juga menginjak-injak benda. Tapi sayang sekali sekarang kuliah sekolahnya daring, jadi nggak bisa nginjak-injak teman ya. Oke, lanjut. Nah, gimana sih ciri-ciri benda di lingkungan itu? Di lingkungan banyak sekali benda, baik benda hidup maupun benda mati. Oh iya, yang kita bahas kali ini adalah benda hidup dan benda mati yang real. Benda gaib minggir. Nah, jadi bayangan kalian ke benda-benda nyata gitu ya. Nah, silakan sekarang kalian amati benda-benda di sekitar kalian. Benda di sekitar kalian itu keras gak? Lunak gak? Kasar atau halus atau gimana? Berwarna atau tidak gitu? Oh bukan, tidak berwarna ya. Bagaimana sih cara mengklasifikasikan makhluk hidup? Nah, makhluk hidup itu dia itu menunjukkan ciri-ciri atau gejala kehidupan. Contoh, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernafas. Bener ya, yang nggak bernafas berarti nggak hidup. Kenapa makhluk hidup butuh bernafas? Karena makhluk hidup itu menghirup udara. Yang dihirup adalah oksigen atau O2. Nah, dan yang dikeluarkan adalah karbon dioksida atau CO2. Untuk apa oksigen itu? Untuk metabolisme di dalam tubuh gitu. Terus tumbuhan itu bernafas menggunakan apa? Sama, tumbuhan itu bernafas menggunakan oksigen. Terus mungkin dari kalian ada yang bertanya-tanya, loh Pak, dulu di SD kenapa tumbuhan itu bernafas menggunakan karbon dioksida? Nah, itu kurang tepat anak-anak. Jadi karbon dioksida itu dihirup tumbuhan itu bukan untuk bernafas, melainkan untuk fotosintesis. Jadi tumbuhan bernafasnya tetap pakai oksigen. Makanya kalau misalkan malam hari kalian tidur di bawah pohon yang sangat besar sekali, kalian akan kesulitan mendapatkan oksigen karena rebutan sama pohon itu gitu. Kedua, memerlukan makanan dan minuman. Jelas ya, makanan, minuman. Ketiga, bergerak. Nah, makhluk hidup itu pasti bergerak. Contoh manusia loncat ke sana kemari itu bergerak. Pak, kalau tumbuhan gimana Pak? Apakah tumbuhan itu bergerak? Ya, kalian pikir sendiri. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Pasti makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang. Nggak ada makhluk hidup yang terlahir dengan tubuh besar kemudian lama-lama mengecil itu nggak ada. Jadi makhluk hidup itu lahir kecil kemudian membesar. Yang kelima yaitu berkembang biak. Tahu kan berkembang biak itu beranak. Yang keenam, peka terhadap rangsang. Nah, peka terhadap rangsang itu contohnya adalah ketika kulit kalian dicubit maka kalian akan sakit. Nah, itu namanya peka terhadap rangsang. Pak, kalau pohon gimana? Ya, kalau pohon misalkan dibacok kemudian keluar darahnya, waduh, berupa getah berarti. Yang terakhir, menyesuaikan diri dengan lingkungan. Contoh, pohon jati kalau musim kemarau dia itu menggugurkan daunnya tanpa disuruh, dia itu menggugurkan daunnya sendiri, nggak ada yang nyuruh. Kenapa? Karena pohon jati menyesuaikan dengan lingkungan gitu ya.